Ustaz, apakah alam ini diciptakan dari sesuatu atau tidak? Apakah alam ini diciptakan dari sesuatu atau bukan sesuatu, begitu ya? Ini masuk ke ranah filsafat dan kalam. Sebenarnya kan ini pertanyaan yang alami ya, natural gitu. Kita mempertanyakan asal muasal dari alam misalnya, ataupun asal muasal dari sesuatu. Alam ini dari mana gitu ya, kok bisa ada gitu ya. Itu pertanyaan yang sangat alami dan itu ya wajar gitu ya. Nah, ini kalau dibahas ini masuk ke ranah filsafat dan kalam biasanya ya pada umumnya. Karena ini salah satu diskusi yang menarik ya. Kenapa? Karena ini memicu perdebatan yang sangat luar biasa antara filsuf dan mutakallim tentang pertanyaan apakah alam ini baharu ya, baharu atau alam ini sebenarnya sudah ada sejak selamanya gitu ya. Artinya bahasa yang lain itu qadim ya. Dia sudah ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi perdebatan yang sangat luar biasa antara filsuf dan mutakallim. Sebenarnya kalau dibahas ini cukup panjang ya, cukup lumayan panjang lah, menjelimet lah, rumit. Tapi kita sederhanakan aja, kita fokus pada substansi intinya. Kita langsung ke ke pendapat pandangan para filsuf itu seperti apa. Kita mulai dari filsuf lah ya, biar supaya lebih tertib lagi. Jadi menurut filsuf alam ini tidak diciptakan dari kekosongan. Ya, jadi harus dipahami ini, alam tidak diciptakan dari kekosongan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam dari esensi ataupun sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Nah, keberadaannya itu tadi ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada istilah illa wa ma'lul. Tapi nanti aja nih. Agak lumayan terlalu melebar gitu. Nah, jadi karena sesuatu menurut mereka itu sesuatu yang tidak ada itu secara logika itu menurut mereka tidak mungkin ada gitu. Ya, tidak mungkin ada. Sesuatu yang tidak ada, tidak mungkin ada. Paham? Jadi sederhananya gini. Misalnya teh manis atau lontong atau roti atau makanan yang lain lah. Makanan-makanan ini kan nggak mungkin ada tanpa ada bahannya, ya kan? Bener nggak? Nggak mungkin tiba-tiba ada teh manis, ada lontong, ada roti gitu. Tentu yang semua ini tadi diawali dengan sesuatu, yaitu ya bahan-bahan yang membentuk ataupun yang menyebabkan adanya roti, adanya teh manis dan seterusnya. Jadi dia bukan dari sesuatu yang kosong. Ini logikanya ya, logika dari ini filsuf ya. Kebalikannya mutakallim malah alam ini ya dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada, wujuduhu ba'dal adam. Begitu. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini bukan dari sesuatu yang sebagaimana dipahami oleh filsuf. Enggak. Dari sebelumnya tidak ada alam ini. Kemudian Allah ciptakan, kemudian ada. Artinya gini, sederhana gini, untuk membuat teh manis, membuat lontong, roti dan seterusnya itu tanpa bahan-bahan sudah ada gitu. Bahasanya begitulah ya. Meskipun kalau dikaji lagi kan mutakallim bahasanya tadi alam ini ada bukan dari sesuatu yang tidak ada secara mutlak ya. Tapi ada istilah mungkin, bisa ada, bisa tidak ada. Mungkin ada. Jadi dari sisi inilah gitu. Bukan secara tidak ada sama sekali gitu. Enggak, tapi dari yang mungkin. Bisa ada, bisa tidak ada. Gitu. Kalau Allah adakan, ya ada. Gitu. Paham ya di sini. Jadi antara mutakallim dan filsuf itu terjadi
perbedaan dan perdebatan lumayan panjang lah itu. Permasalahannya kan kenapa bisa berdebat ya, berbeda? Karena konsekuensi dari pendapat filsuf ini lumayan ini ya, lumayan tajam ya, lumayan berat lah untuk diterima gitu. Kenapa? Karena nanti seandainya jika dikatakan alam ini dari sesuatu yang sudah ada atau kita katakan esensi yang sudah ada bersama Allah, maka konsekuensinya esensi itu qadim gitu. Artinya qadim di sini ya tidak diawali dengan sesuatu. Paham? Nah, ketika dikatakan qadim berarti ada yang qadim selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara keyakinan umat Islam misalnya ya, yang qadim itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Qadim bizat ya. Gitu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang qadim dan selainnya enggak qadim. Hadis bahasanya. Hadis itu baharu. Artinya baharu itu tadi wujudnya, adanya itu tadi diawali dengan ketiadaan. Sebelumnya dia tidak ada, kemudian ada gitu. Begitu ya. Jadi intinya seperti itulah. Artinya alam ini menurut filsuf dari sesuatu yang ada ya. Sementara mutakalim alam ini ada wujuduhu ba'dal adam. Gitu ya. Artinya adanya itu tadi sebelumnya dia tidak ada. Kemudian dia ada. Sederhana seperti itu. Sebenarnya panjang juga nih kalau mau dikaji. Tapi mungkin ini aja kan. Pahamnya dulu ini kan gitu. Insyaallah lah nanti bisa dibahas lagi istilah-istilah illah wa ma'lul, gimana apa proses apa cara yang lebih dalam lagi lah insyaallah. Kapan-kapan lah bismillah. Ya, kayak gitu aja insyaallah. Barakallahu fikum.